apa kabar? Senang sekali saya Alicia Vita bisa kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan suasana yang baru dan pastinya dengan berita menarik dan seru. Dimana lagi kalau bukan di kisah seputar selebriti. Hubungan diplomatik yang memanas antara Indonesia dan Australia ternyata berdampak pada rumah tangga Melanie Ricardo dan Tyson yang berwarga negaraan Australia. Melanie cemas situasi ini akan meluas, apalagi ia mendengar ada orang Australia yang dipukul di jalanan. Benarkah Melanie dan Tyson khawatir kalau situasi ini akan berimbas pada status dui kewarganegaraan putri mereka? Hubungan diplomasi yang memanas antara Indonesia dengan Australia ternyata cukup menciutkan hati Melanie Ricardo. Pasalnya, sang suami Tyson Lynch adalah warga negara Australia yang sudah menetap selama 5 tahun di Indonesia. Kekhawatiran seperti apa yang dirasakan Melanie dan Tyson akibat rusaknya hubungan dua negara Indonesia dan Australia? Kalau saya terus terang ada sedihnya, ada kecewanya, campur deh itu ya. Tapi saya sama Tyson tidak mau terpancing gitu. Artinya kan kadang-kadang ada beberapa orang yang jadi nge-tweet atau jadi di sosial media yang ikut. Ya sebenarnya sih hak masing-masing ya Mas untuk memberikan komen gitu ya Bu. Tapi kan dalam hal ini kan kita kan berkolaborasi nih, Indonesia dan Australia, aku dan Tyson merger dan dapat anak lagi gitu kan. Ditambah ya aku harus menghormati suamiku, dia warga negara Australia. Tyson juga menghormati aku sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Dan kita juga ada rencana Natal ini mau ke Australia. Kalau dibilang worry sedikit pasti ada, takutnya ya jadi serius gitu loh. Tapi balik lagi aku serahin semua sama Tuhan. Kita kan kontrak menikah ini bukan kontrak menikah antar negara doang, tapi kan kontrak menikah di hadapan Tuhan gitu kan. Jadi ya kita percaya, aku sudah dipilih suami orang Australia. Aku percaya Tuhan pasti lindungi sampai terakhir. Dari Bali ada orang dipukul terus saya di tweet tolong orang bahasa Indonesia sama orang Australia jangan berantem, itu politics. Maksudnya itu kan masalah pemerintah. Kita maksudnya sesama orang, kalau kita ketemu gitu di Bali kan, Bali banyak banget orang Australia. Orang Indonesia juga sekolah banyak banget ke Australia. Jadi kan sebenarnya Australia dan Indonesia itu kan negara yang cukup ini deh ngeklik gitu kan. Sekian lama dari saya dulu SMP kayaknya kalau SMA pengen kemana? Pengen ke Perth gitu, pengen ke Australia gitu kan. Jadi kalau aku sih berharapnya terlepas dari ini kan masalahnya banyak gitu kan. Nelayan katanya ditangkap juga sempat di sana. Terus masalah kemarin juga yang drugs si orang Australia yang di Bali, Kobe. Jadi mudah-mudahan sih ini dua negara ini yang punya hubungan sedemikian baik sebelumnya bisa betul-betul membaik. Karena apa? Karena orang Indonesia banyak di Australia, orang Australia pun demen banget ke Bali, Kalau saya pulang kampung nih, ini mana? Where do you come from? Indonesia. Oh, I love Bali. Pasti gitu terus. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya hubungan dua negara ini menjadi tidak harmonis. Retaknya hubungan diplomatis antara Indonesia dengan negeri kangguru itu berawal dari penyadapan telepon oleh pemerintah Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, termasuk sejumlah pejabat tinggi Indonesia seperti Wapres Budiono, Andi Malarangeng, Dino Patijalal, mantan Wapres Yusuf Kala, dan lain-lain. Terkuaknya skandal penyadapan telepon ini berkat bocoran dokumen yang dilansir Edward Snowden, bekas pegawai Badan Keamanan Amerika Serikat, yang diberitakan secara luas sejumlah media massa terkemuka Australia. Sikap pemerintah dalam menangani polemik ini nampaknya sangat serius. Namun keseriusan itu malah makin membuat Melanie dan Tyson ketakutan jikalau masalah ini makin melebar. Bahkan untuk menutupi rasa ketakutan mereka, kemarin pasangan selebriti ini mendatangi kedutaan Australia untuk menanyakan nasib status dui kewarganegaraan yang disandang putri mereka, Chloe Valentine Lynch. Aku mendoakan mudah-mudahan jangan sampai ada hubungan tidak baik, apalagi sampai menjadi serius antara Australia dan Indonesia. Karena balik lagi, ya kan kita kan menikah dan kita sekarang punya anak yang stuck di tengah-tengah, apalagi sekarang kita lagi mengurus kewarganegaraan Chloe gitu. Aku sih berharap mudah-mudahan kayak kedutaan besar kedutaan Australia kemarin no problem ya. Mana? Nggak masalah for Chloe citizenship.
masalah. Nggak masalah. Jadi ya, maksudnya Chloe juga kemarin Tyson ke kedutaan. Aku pikir nih ada masalah gini, dia peribet nih. Takutnya kan gitu. Takutnya ya kita parnonya. Tapi puji Tuhan nggak ada masalah ya, dan Chloe akan segera dapat warga negara dua-duanya. Jadi mudah-mudahan baiklah, karena juga banyak pasti orang Indonesia yang udah menikah dengan orang Australia. Semoga cepat-cepat sekali membaiki. Kalau yang bermasalah itu adalah pemerintah kita, ya mudah-mudahan sih masyarakat nggak ikut-ikutan ya, karena yang nggak ngerti duduk persoalannya jangan mengkompori. Aku sih pengennya adalah ingat, banyak mungkin orang tua yang juga khawatir karena anak-anaknya sekolah di Australia. Sebaliknya juga mungkin banyak orang-orang tua di Australia yang juga anak-anaknya ekspatriat juga kerja di sini. Jadi kita yang nggak tahu masalah, hanya mendoakan aja semoga dua pemerintahan ini bisa memperbaiki hubungan yang harmonis dulu. Amen. Tetap bisa harmonis juga ke depannya. Tyson yang datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai guru lepas di beberapa sekolah internasional mengaku sangat menyayangkan terjadinya konflik ini. Bahkan di jejaring sosial yang ia baca dari temannya yang juga berasal dari negara yang sama, muncul cerita bahwa keamanan warga negara Australia yang ada di Indonesia, khususnya Bali, mulai terancam. Akankah Tyson memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan kembali ke negara asalnya? Jadi ya, aku sih berharapnya mudah-mudahan benar-benar masalah ini bisa segera beres. Nggak ada masalah. Tyson kerja di Indonesia, aku juga suka liburan di ke Australia. Chloe juga stuck dengan dua warga negara. Jadi mudah-mudahan, aku tahu ini juga jeritan hati dari banyak orang yang berakulturasi, asik, yang menyatu gitu dua budayanya. Ya, jika hubungan sebuah negara dengan negara lainnya harus berujung konflik, maka haruskah hubungan personal antar masyarakatnya ikut menjadi korban atas kasus ini? Jika ya, maka kekhawatiran Melanie dan Tyson bisa menjadi kenyataan. Siapkah mereka? Jangan sampai ada hal-hal yang lebih serius lagi. Mudah-mudahan bisa damai Australia Indonesia, dan saya yakin banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang mendoakan mudah-mudahan juga ini jangan sampai menjadi konflik Kangen negara. banget sama saya ya. yang kencang. yang terus-menerus dan jadi serius gitu. Harus selalu berhati-hati, ditambah sekarang kan keadaannya agak sedikit memanas nih dua negara ini. Jadi ya mudah-mudahan lebih ekstra hati-hati aja. Mungkin kalau di sana aku nggak keluar malam gitu, nggak yang jaga-jaga enak, nggak mau. Lebih penting sehat sama aman di sana. Tapi Melanie sama saya gak mau clubbing, kita sudah opung, jadi mau nonton DVD, cuman jalan-jalan, makan, cepat kembali. Juga ambassador dari Australia di Canberra, dia sudah pulang kemarin. Mudah-mudahan cepat sekali bisa damai. Australian government bilang saya minta maaf.